Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, NIM 31933211024. Di sini saya ingin membahas mengenai membangun karakteristik wirausaha dalam memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Karakteristik wirausaha. Di sini ada 10 karakteristik wirausaha. Yang pertama, motif berprestasi tinggi. Keinginan untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai suatu standar keunggulan, dan untuk bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapainya. Yang kedua, selalu perspektif. Seorang wirausaha haruslah perspektif, memiliki visi ke depannya. Maka dari itu, kontinuitasnya harus dijaga dan pandangannya harus ditunjukkan jauh ke depan. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal yang baru atau cara-cara yang baru dari sesuatu yang sudah ada pada sebelumnya. Yang keempat, memiliki perilaku inovatif tinggi. Orang yang berperilaku inovatif akan selalu berupaya agar melakukan upaya pemecahan masalah dengan cara yang berbeda-beda dengan biasanya, tetapi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan. Pentingnya komitmen tinggi bagi wirausaha adalah bisa mendapatkan hasil maksimal dengan sumber daya minimal, dapat menggunakan sumber daya secara efisien, menerapkan dan meningkatkan serta memajukan perusahaan. Keenam, mandiri atau tidak ketergantungan. Wirausaha penting memiliki sikap mandiri yang diharapkan mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian mendayagunakan peluang usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. Yang ketujuh, berani menghadapi risiko. Berani mengambil risiko adalah salah satu kunci dalam memulai usaha, karena dalam komponen ini banyak sekali item yang mengikutinya, yaitu berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang, serta berani untuk bangkrut. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Seorang wirausaha atau pengusaha akan mampu membaca peluang atau menciptakan peluang kapanpun dan dimanapun. Seorang wirausaha harus mampu membaca peluang maupun menciptakan peluang tersebut. Hal ini dikarenakan keberhasilan seorang pengusaha tergantung pada kemampuannya dalam membaca peluang atau menciptakan peluang tersebut. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah orang yang menguasai dirinya dengan baik. Sikap yang dimilikinya tidak timbul begitu saja, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Yang ke-10, memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Selanjutnya, sikap dan perilaku wirausaha sukses, yaitu tidak ragu mengambil langkah awal, tidak meratapi kegagalan, memahami produk dan sasarannya, pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini, tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi, selalu belajar dan mencari celah pemasaran, kemudian bersikap baik dan komunitas. Selanjutnya, proses membangun karakter wirausaha, yaitu hargai produk orang lain, yang dimana kita tidak boleh memplagiat suatu barang atau produk dari orang lain. Kemudian, menyenangi kritik. Seorang wirausaha harus menerima setiap masukan ataupun kritikan dari orang lain, karena setiap kritikan itu bisa menjadikan setiap wirausaha akan menjadi lebih baik lagi dan berusaha memperbaikinya. Kemudian, bicara sesuai ahli, yaitu berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian, fokus dan konsisten. Seorang wirausaha harus fokus terhadap suatu usaha yang dijalankan, dan pentingnya dalam konsisten terhadap suatu yang dijalankan, tidak bermain-main, dan harus bisa serius dalam memegang teguh amanat pekerjaan. Selanjutnya, ada cerita motivasi wirausaha sukses, yang dimana pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu yang bernama Trisomono. Seorang pria kelahiran Gunung Kidul pada tanggal 7 Mei pada tahun 1973, dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Namun pada tahun 1993 ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA. Nah, sesampainya di Jakarta, Bapak Trisomono ini mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih.
Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Jadi pekerjaan pertama yang ia dapat adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, yaitu Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, yaitu di Jakarta Barat. Tawaran untuk jadi tukang sapu ini langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Nah, dari office boy, ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar hingga karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Jadi selama bekerja di kantor, Bapak Trismono juga coba-coba mencari penghasilan tambahan pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu. Ia berjualan pernak-pernik, aksesoris seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi usahanya ini ia lekoni selama 4 tahun dengan modal Rp100.000. Dari pengalaman jualan ini, kemudian ia berpikir bahwa usahanya sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada jadi karyawan dengan gaji yang pas-pasan. Nah, pada tahun 1997, ia nekat mundur dari pekerjaan kantor dan menekuni jualan aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Graha di Cijantung. Pada tahun 1999, ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara, hasil dari penjualan kios di Mall Graha Cijantung karena ditawar oleh orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah perjalanan bisnis Tri dimulai. Saat itu ia langsung membuka toko sembako. Pada tahun 2006, Bapak Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang diperolehnya, diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri, yaitu Acetobacter psyllium. Tapi Bapak Tri tidak patah semangat, ia terus belajar bagaimana untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan perusahaan. Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta. Namun sekarang terbalik, ada beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, sejak saat itulah perjalanan bisnis Bapak Trismono ini terus maju dan berkembang melalui perusahaannya CV3 Jaya. Trismono mengelola banyak cabang usaha, antara lain produksi kopi jahe saset merek Hot Tea, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian padi dan jahe dan bisnis lainnya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Bapak Trismono ini, yaitu kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Baiklah, sampai sini pembahasan saya mengenai pembangun karakteristik wirausaha. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.